Halo semua, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau jawaban untuk salah satu masalah paling modern yang kita hadapi saat ini justru datangnya dari sesuatu yang kelihatannya sangat tradisional? Hari ini kita akan mengupas tuntas soal itu. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya ada di benak banyak sekali orang tua zaman sekarang. Di dunia yang serba digital, penuh ilusi, dan kadang terasa palsu ini, gimana sih caranya kita bisa membesarkan anak-anak yang tangguh dan punya pegangan yang kuat? Nah, untuk menjawab itu, kita harus paham dulu musuhnya. Mari kita bedah tantangan spesifik yang dihadapi anak-anak kita, yang sering disebut sebagai generasi alfa. Coba bayangkan deh, mereka ini kan generasi yang lahir-lahir udah ada smartphone, udah ada AI, dan semuanya serba instan. Di satu sisi, ini luar biasa. Akses informasi tanpa batas ada di ujung jari mereka. Tapi, di sisi lain, ini juga berarti mereka dibesarkan dalam budaya yang menuntut kepuasan serba cepat, di mana realitas kadang bisa terasa kalah menarik dibanding dunia virtual. Disinilah seorang filsuf bernama Jean Baudrillard mengenalkan konsep yang penting banget, yaitu hiperrealitas. Sederhananya, ini adalah kondisi di mana kita jadi makin susah membedakan mana yang asli dan mana yang cuma simulasi atau rekayasa. Nah, buat anak-anak yang otaknya masih berkembang, ini bisa bahaya banget. Identitas diri mereka, pemahaman mereka tentang makna hidup bisa jadi kabur. Jadi intinya, ada dua dunia yang seolah-olah bersaing. Di satu sisi ada realitas semu yang dibentuk oleh media dan teknologi, yang iming-imingnya adalah kepuasan instan. Di sisi lain, ada realitas otentik, yang dibangun pelan-pelan lewat pengalaman nyata, interaksi langsung, yang fungsinya justru untuk menumbuhkan kompas moral dan kedalaman spiritual. Pertanyaannya, dunia mana yang lebih dominan membentuk anak kita? Nah, ini membawa kita ke sebuah solusi yang mungkin nggak disangka-sangka, pesantren. Mungkin kedengarannya tradisional ya, tapi kita akan lihat betapa relevannya pendekatan ini untuk menjawab dilema digital yang sangat modern. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti anti teknologi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Pesantren itu tujuannya menciptakan sebuah lingkungan terkontrol di mana anak-anak bisa belajar menyeimbangkan antara dunia nyata dan kemajuan teknologi. Mereka diajarkan untuk menjadi tuan atas teknologi, bukan malah jadi budaknya. Lalu, gimana caranya? Rahasianya ada pada pilar-pilar ini. Setiap elemen ini dirancang khusus untuk melawan efek negatif dari hiperrealitas. Bimbingan akhlak misalnya mengajarkan nilai yang nyata, bukan yang cuma viral. Disiplin ibadah membangun konsistensi di dunia yang maunya serba instan. Dan hubungan sosial yang hangat memberikan validasi yang jauh lebih bermakna daripada sekedar likes di media sosial. Jadi, pada akhirnya tujuan utamanya tuh jelas banget. Bukan cuma soal nilai akademis, tapi untuk menumbuhkan individu yang utuh, yang punya ketahanan spiritual, kecerdasan moral, dan rasa tanggung jawab sosial. Mereka inilah yang nantinya diharapkan bisa berdiri kokoh di tengah badai informasi dunia modern. Tapi, tentu saja, pesantren nggak bisa bekerja sendirian. Keberhasilan pendekatan ini butuh sebuah kerjasama tim, sebuah ekosistem pendidikan yang holistik. Mari kita bedah unsur-unsurnya. Ada 3 komponen krusial yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, tentu saja, potensi dan kemauan dari si anak itu sendiri. Kedua, lingkungan pesantren yang menyediakan struktur, bimbingan, dan spiritualitas. Dan yang ketiga, yang seringkali jadi penentu, adalah dukungan orang tua di rumah yang terus memperkuat nilai-nilai yang sama dan memberikan motivasi tanpa henti. Nah, ini dia visualisasinya. Kalau ketiga elemen ini, anak, pesantren, dan orang tua, bekerja sama, saling mendukung, dan satu frekuensi, barulah tercipta sebuah ekosistem yang utuh. Disinilah perkembangan holistik yang sesungguhnya bisa terjadi. Kalau salah satu aja pincang, ya ekosistemnya jadi nggak seimbang. Sekarang kita masuk ke topik yang juga penting, biaya. Tapi, mari kita coba lihat ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah investasi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Umumnya kita mungkin melihat biaya pendidikan itu sebagai pengeluaran, sebagai beban finansial jangka pendek. Tapi dalam perspektif pesantren ini dipandang sebagai sebuah investasi. Bukan cuma investasi finansial, tapi investasi kemanusiaan dan spiritual. Kita bukan sekedar membayar jasa, tapi kita sedang menanam benih untuk masa depan. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat indah. Setiap rupiah yang dikeluarkan itu adalah penanaman modal. Modalnya apa? Kemanusiaan dan spiritual. Dan hasilnya apa? Keberkahan. Sesuatu yang nilainya jauh melampaui uang.
Dan apa sih return on investment-nya? Bukan cuma ijazah atau nilai ujian yang bagus. Imbal hasilnya jauh lebih mendalam. Kepribadian yang matang, ketahanan moral yang kuat, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan untuk memberi kontribusi positif seumur hidup. Bahkan, dalam keyakinan ini, investasi semacam ini bisa menjadi amal jariah, sebuah kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir untuk keluarga. Ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling fundamental. Tujuan akhir dari semua ini. Sesuatu yang melampaui sekedar urusan duniawi. Tentu, karir yang cemerlang dan kesuksesan materi itu penting dan didoakan. Tapi dalam kerangka berpikir ini, semua itu bukanlah tujuan akhir. Itu semua adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih tinggi dan lebih abadi. Tujuan akhir itu adalah husnul khotimah, sebuah akhir kehidupan yang baik. Dan ini bukan cuma berarti meninggal dalam keadaan baik ya, tapi ini adalah tentang menjalani seluruh hidup dengan landasan keyakinan yang benar, diisi dengan amal soleh, bermanfaat bagi sesama, dan yang terpenting, menjaga kedekatan dengan Tuhan sepanjang hayat. Seluruh perjalanan pendidikan ini pada dasarnya adalah untuk mengarahkan anak menuju tujuan mulia tersebut. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah semua usaha kita, semua pengorbanan kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, pertanyaan mendasarnya tetap sama. Apakah kita benar-benar sedang membekali mereka hanya untuk sekedar bertahan hidup dan sukses di dunia ini, atau untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan tujuan dan makna yang sejati?